cewek. Ya, Jadi kalau bicara binary sama matahari itu emang lebih yang ininya yang matahari. lebih menolong, lebih memudahkan, lebih ringan. Itu untuk semua ini, untuk semua sistem jaringan. Kan kan sekarang ini marak bukan hanya produk yang dibikin sistem jaringan, tapi banyak juga hal-hal itu yang dibuat sistem jaringan, misalnya produk jasa gitu kan, bukan produk barang gitu. Itu juga lebih baik yang ini, yang matahari dibandingkan Itu produk ya, Ya, paling pengaruh sistem dengan harga itu ada dampak gitu ya. Biasanya ini untuk semua produk lah ceritanya ya, jasa ataupun sekarang tuh kripto ya gitu ya. Oh iya, Sekarang kripto, poin. koin gitu, apa uang digital gitu ya. Kalau dibikin sistem binari, umumnya harusnya ada bonus pasangan gitu. Oke lah, nggak ada produk nih gitu ya, jasa atau uang digital yang dibisniskan gitu. Berarti nggak ada yang di markup nih ya, ya. karena nggak ada produk tuh ya, nggak ada biaya produk. Oke. Kalau tadi ceritanya ada markup yang mahal banget, nggak nolong gitu ya, memberatkan. Oke, ini sekarang uang digital gitu. Kalau dia bikin sistem binari, selain ada bonus sponsor, harusnya ada bonus pasangan. 3 kaki trinari juga harusnya begitu, malah jadi dua pasang dalam satu level gitu kan. Nah, kalau dia nggak ada bonus pasangan, untuk apa dibikin sistem binari gitu? Mendingan sistem matahari. Kenapa? Dampaknya ini ke perusahaan kalau ini, bukan masalah nolong atau enggak, kejangkau atau enggak. Kalau yang tidak ada produk, tidak yang memahalkan gitu kan. Dampaknya ke perusahaan. Kenapa dampaknya ke perusahaan? Kalau binari yang tadi harusnya ada bonus pasangan, ini bisa nggak keukur ini, berapa pasang nantinya yang akan harus dibayar. Perusahaan bisa overpay, kelebihan bayar bonus gitu. Tapi kalau sistemnya matahari, keukur dia, walaupun sampai level 10. Level 1 sekali klik Rp7, sampai level 10, berarti satu titik itu dialokasikan Rp70, aman alokasinya, nggak akan lari itu. Udah sampai level, dia kan kepake sampai level 10, tuh bayar level 9-nya, level 8-nya, level 7-nya, sampai level 1. Udah, level 11 nggak akan diambil uang dia gitu. Jadi aman, hitungannya aman gitu, keukur. Kalau binari, trinari yang dengan bonus pasangan itu nggak keukur. Kalau harga itu di markup sampai 5 kali lipat, mungkin 5 tahun kurang dia bisa bertahan. Tapi kalau dia markup sampai 6 kali lipat, bisa sampai 5-6-7 tahun dia bertahan. Tapi kalau dia markup harga itu sampai 10 kali lipat, bisa lebih panjang lagi. Nah, jadi masalahnya tuh di situ. Pintar-pintar dia markup harga itu gitu. Nggak keukur. Walaupun ada beberapa kali saya tanyakan sama bagian IT-nya gitu. Oh Pak, sampai mau di sniper kayak gimana pun nggak akan jebol. Saya udah hitung loh Pak. Bahkan pernah waktu itu GM-nya MLM di Surabaya datang ke sini, laptopnya ditunjukin depan saya. Ini Pak, sampai level 40 metrik. Itu Pak, isi semua ya metrik. Biaya segini, biaya beli produk, biaya pengeluaran bayar bonus segini, uang yang terkumpul segini, masih ada utuh. Coba Bapak lihat. Oke, sekarang saya tanya ke dia, ini perusahaan marketing kan? Iya. Perusahaan marketing itu pengeluarannya cuma belanja produk sama bayar bonus. Perusahaan marketing itu syarat dengan biaya tak terduga. Di sini setannya, hantunya itu di sini. Syarat dengan biaya tak terduga. Bisa ngitung biaya tak terduga? Nggak bisa. Gitu. Macam-macam yang aparat datang lah, minta kopi lah, minta rokok lah,
Belum lagi kalau perusahaan baru itu biasanya didatangi sama orang yang ngaku leader, punya pasukan sekian banyak daerah lain, minta support lah, inilah itulah gitu. Padahal belum tentu ya. Itu biar tak terduga itu kan gitu. Bingung nggak? Kalau cuma hitungannya belanja, iya aman gitu. Tapi kalau Pak RT apa Pak Lurah minta bantuan gitu kan, kopi nggak ada Pak, nggak ada anggaran, nggak bisa. Anggaran kalau mau Bapak gabung sini beli, terus Bapak dapat bonus beli kopi minum di sini, nggak bisa gitu. Marketing itu harus supel sama semua lapisan. Gitu. Bahkan sesuatu yang nggak mungkin pun dia harus bisa memungkinkan, menjadikan itu mungkin. Itu hukum buat marketing, dia harus supel. Beda sama orang yang di belakang meja gitu. Oh nggak bisa Pak, peraturan dari kantor begitu. Saya cuma menjalankan peraturan, nah bisa. Marketing nggak boleh gitu. Marketing kaku ya selesai gitu. Nah, bisa nggak laku gitu sama orang. Ada orang yang nggak bisa bayar cash, oh nggak bisa Pak nyicil, kita nggak melayani, nggak bisa gitu. Harus dicari solusi supaya orang bisa nikmatin, omset terus jalan gitu. Berarti ada kesimpulan lebih baik di matahari ya, kalau dengan sistem jaringan ya, kecuali konvensional. Iya, jadi kalau mainnya produk, saran saya lebih bagus pilih matahari gitu. Karena Allah itu maha pemurah bukan pemahal gitu ya. Ada orang jual cabai sekilo 10.000. Kalau dia pemurah, ada orang yang dia kasih sekilo 5.000. Ada yang dikasih lebih murah lagi. Bahkan ada yang dikasih gratis, nggak harus bayar 10.000. Kalau dia pemahal, bisa 15.000 itu harga cabai, padahal di mana-mana 10.000. Hukum alam itu buat orang yang pemahal dibenci, dijauhi. Dibenci, dijauhi. Ya kalau mau dibenci orang ya terserah gitu. Pilih jadi pemahal gitu, nggak mau jadi pemurah gitu. Kalau Allah itu pemahal, surga itu harus ditebus dengan ini ono. Terus siapa yang bisa masuk surga ya? Iya. Nabi dan para aulia aja kali gitu ya. Karena Allah maha pemurah, banyak yang masuk surga. Nah, itu pemahal dengan pemurah. Tinggal teman-teman mau jadi pemahal atau pemurah. Kalau mau jadi pemahal ya main binari gitu. Yang ada produknya loh ini gitu. Kalau tadi nggak ada produknya malah ini. Nah, kalau yang nggak ada produk, kayak uang digital gitu, ada dampak ke perusahaan. Dampak ke perusahaannya. Dia tak terduga itu setannya. Nanti pernah tahu nggak berdua? Nah, belum tahu. Kalau kita lagi tidur, duit yang tempat kita nyimpan di dompet, kayak di lemari, kayak di laci, itu kalau kita lagi tidur, itu duit ngobrol. Enak ini. So keluarin kita. Ayo kata. Pagi-pagi bocah nyungsep lah apalah ini. Wah, bawa ke puskesmas lah apalah. Duit hilang lah, belanja lah apalah, copet lah, tinggalan lah HP macam-macam. Cuma kalau kita pemurah, itu duit betah. Ya ngobrol-ngobrol. Nggak demo dia. Gitu. Besok ada urusan mendadak juga nggak keluar, malah ada pertolongan gitu kan. Ya, pada belum tahu ya kalau duit malam itu ngobrol. Coba saya tahu teman. Saran saya supaya tuh kalau kita lagi tidur duit nggak ngobrol, besok kalau jadi Menteri Keuangan apa Gubernur Bank Indonesia, duitnya jangan ada yang gambar makhluk, jangan ada yang gambar orang, gambar binatang, jangan. Itu ngobrol itu. Ngobrol. Gambar apa kayak gitu, gambar sendal nggak apa-apa lah, bakiak gitu ya. Nah, gitu, biar nggak ngobrol. Itu yang gopean. Yang gopean zaman dulu tuh. Kan ngobrolnya begitu. Ada betah itu, mau keluar aja. Nggak bisa mau keluar terus ya. Nggak pernah betah. Orang-orang leader-leader binari itu belum bangun. Downline-nya udah datang pagi-pagi nggak kebutuhan, kalau kan ada kebutuhan ini kan. Ada aja ini gitu. Ini duit tuh ada di keluarnya, ada aja kayak ngumpul-ngumpul gitu. Ngobrol itu malam-malam. Kayaknya itu duit kalau kita mau tidur siram dulu pakai cairan buat tidur gitu, tidur semua gitu. Buat kita tidur.
apalagi? Kalau dilihat dari yang ada di sini kan sekarang rata-rata emang udah binari ya, sampai rata-rata tuh. Tapi yang matahari itu dia yang lama, justru yang baru-baru nggak berani dia main di matahari. Yang lama-lama justru yang bertahan dan eksis sampai sekarang itu tuh rata-rata kan matahari tuh. Boleh dibilang kayak CNI itu kan dia walaupun nggak ada ini tapi sebetulnya secara perusahaan masih ada dia. CNI, terus Tianxi itu yang matahari itu ya. Terus lagi yang katanya udah bangkrut juga ternyata masih ada itu Keling tuh banyak orang yang bilang katanya mana Keling udah nggak ada, tapi ternyata kantornya masih ada di Bandung. Nah itu jadi yang matahari itu. Yang baru udah nggak ada ya. Iya, jadi kalau kita sama-sama lihat ya fakta bahwa perusahaan MLM yang matahari yang umurnya udah lama masih ada walaupun udah ditinggal membernya gitu kan. Terus perusahaan yang MLM yang binari ada juga yang masih ada walaupun udah ditinggal membernya gitu kan. Tapi lihat perusahaan MLM yang binari dari yang pertama kali muncul sampai yang udah nggak ada lagi, sahamnya nggak ada di lantai, nggak ada, udah dihitung bangkrut, nggak layak diperjualbelikan. Kalau yang binari ada. Kalau yang matahari ada, kalau yang matahari ada, walaupun nggak gitu laku. Saham CNI ada di lantai bursa. Oh dia ada. Ada. Satu-satunya perusahaan MLM yang ada sahamnya di lantai bursa. Itu CNI. Namanya? CNI. Tiga huruf. Iya, 3 huruf. Biasanya rata-rata kalau itu 4 huruf kalau saham. BRI, pertama-tama BCA, BNI itu ada semua di lantai bursa itu. Enggak, rata-rata 4 biasanya. Apa? Jadi kalau CNI apa nih harusnya tambahin? Ini makanya saya nanya, kayak BCA itu kalau di sahamnya namanya dia bukan BCA tapi apa gitu, ada tambahan 1 hurufnya. Oh gitu. Karena di bursa tuh 4 dia ininya. Ya mau dibikin BCL 3 juga. Kayak Antam itu kan ANTM dia. Terus Oh, kalau Garuda gitu. Jadi masing-masing ini dibikin anonimnya tuh 4 huruf. 4 huruf. Anonim kalau anonim Namanya gitu ya. ada nama. Kayak di koin kan bebas dia mah. Kalau Bitcoin ya di BTC. Kalau Ethereum ya di ETH. Kalau di saham tuh biasanya 4. Nah kalau siapa tahu nanti ada yang pengen ngambil saham CNI, ya enggak? Ya. Jadi urutan 1 sampai 100 walaupun dia paling bawah gitu ya CNI itu, tapi ada di lantai bursa. Gitu. Ya kalangan mereka aja yang itu yang transaksi supaya saham itu layak ada terus di lantai bursa. Eksis, ya. Kalau nggak ada transaksi sama sekali kan di banned gitu kan, dihapus. Nah itu. Tapi itu ya dari sekian banyak perusahaan, kan itu ada ya. 66.000 perusahaan MLM cuma CNI itu. Dan itu matahari. Matahari. Gitu. MW masih terus training sampai sekarang, itu matahari. Semua perusahaan asing yang pernah saya kenal masuk kemari, perusahaan MLM asing ya, bisa dibilang nggak ada lah yang berani pakai sistem matahari karena nggak keukur gitu. Nggak keukur. Kalau debat sama orang IT udah nggak akan jebol di sniper gimana pun, berarti dia nggak ngitung biaya setan, nggak ngitung ya. Kita sama-sama satu kapal kan, nggak perlu kita sebut nama kapalnya, nanti nggak enak lagi. Kesiar ini kelihatan nama owner ngomongin perusahaan gue nih gitu. Udah jelas perusahaan dia nggak ada duit gitu kan, kelihatan gitu. Ya tak terduganya konfliknya segala macam. Semua perusahaan MLM ada konflik, mau yang matahari, mau yang binari, mau yang trinari, semuanya ada konflik, dan konflik itu harus diselesaikan dengan pengorbanan biaya tak terduga.
itu. Dia udah juga itu dia yang setan tadi. Iya, dia setan. Kacau aja tuh setan. Ternyata di perusahaan ada setan juga ya. Ada di masjid aja ada setan. Kan pernah Rasul lagi sholat terus digoda setan. Setannya dicekek sampai saking kencengnya cekekannya keluar air liurnya. Terus jatuh ke tangan Rasul. Itu Rasul ngerasain air liur setan itu dingin banget. Terus diikat di tiang masjid. Pas Rasul mau bunuh dia ingat doanya Nabi Sulaiman. Terus dibilang ke setan itu, kalau bukan menghargai doa Sulaiman, pasti kau udah kubunuh. Akhirnya dilepas. Itu karena ngargain doanya Nabi Sulaiman. Oh, di masjid aja ada setan godain Rasul. Timbang di perusahaan, timbang di rumah kita. Gile. Masjid Itu maaf lah. Masjid Nabawi. Iya. Berani preman banget itu setan. Berani banget. Iya. Iblis aja nggak sampai berani datengin Rasul goda gitu. Nanya baik-baik datang. Iya. Turunan level berapa tahu belagu banget mau prospek Rasul gitu kan. Leadernya aja nggak berani kan. Ini baru gabung. Udah mau prospek kan. Tapi banyak orang yang seperti itu. Ya terus apa lagi? Fakultas MLM. Gitu. Wah kalau dikupas sampai ke hukum syar'i panjang banget. Dan Sampai subuh bablas. kalau hukum syar'i banyak kalangan, banyak pendapat, nggak sama. Sampai di hari tadi. Makanya ya. Membawa Ya, itu gudang game, hitungannya keukur tuh. Ya akan seperti mulai Iya. kali ya. tinggal dia punya cukup ilmu nggak ngelola keuangan. Nah itu aja, kita nggak tahu kalau itu kan orangnya siapa gimana, nggak tahu. Kalau dia nggak punya ilmu cukup buat ngelola keuangan, boros gitu, ya kacau itu, keuangan kacau. Gitu. Tapi secara ini dari luar, secara fisik aman. Itu pemasukan sekian, pengeluaran sekian.